Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Paper. Kali ini aku akan membimbing kalian dalam mempelajari materi unsur-unsur visual media sederhana. Segera siapkan dirimu ya, yuk kita belajar. Oh iya, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita lihat dulu yuk apa saja sih tujuan pembelajarannya agar kita semakin paham. So, let's check this out. Yippee, sekarang kalian sudah siap. Yuk kita bahas materinya. Ingatkah kalian, media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Sutikno menyatakan bahwa media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Sementara itu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar yang menjurus ke arah terjadinya proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan sederhana apabila media ini tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri. Dalam pembuatannya pun tidak memerlukan banyak biaya sehingga bersifat ekonomis. Contohnya seperti gambar, sketsa, realia, grafik, poster, chart atau bagan, papan tulis, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan media sederhana, hal yang paling penting adalah mengetahui proses penyampaian unsur-unsur yang terkandung dalam media tersebut. Penataan unsur yang baik dapat mempermudah penyampaian informasi yang akan disampaikan. Berikut adalah unsur-unsur yang perlu disampaikan dalam pembuatan media pembelajaran sederhana. Pertama, kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Pesan atau informasi yang panjang dan rumit harus dibagi-bagi ke dalam beberapa bahan visual yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Contohnya, teks penulisan harus memakai huruf yang sederhana dengan gaya huruf yang mudah terbaca dan tidak terlalu beragam dalam suatu tampilan visual maupun serangkaian tampilan visual. Kalimat-kalimatnya juga harus ringkas tapi padat dan mudah dimengerti. Kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual. Elemen-elemen visual harus saling berhubungan sehingga dapat terbentuk keseluruhan yang utuh yang dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Ketiga, penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, seringkali konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Keempat, keseimbangan. Pemilihan bentuk dan pola pada visual harus nampak seimbang. Keseimbangan yang keseluruhannya simetris disebut keseimbangan formal. Keseimbangan seperti ini menampakkan dua visual yang sama dan sebangun. Oleh karena itu, keseimbangan formal cenderung tampak statis. Sebaliknya, keseimbangan informal tidak keseluruhannya simetris dan memberikan kesan yang dinamis juga dapat menarik perhatian. Pengembangan visual dengan keseimbangan formal memerlukan daya imajinasi yang tinggi dan keinginan bereksperimen dari perancang visual. Kelima, bentuk. Berbagai macam bentuk yang unik dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian mereka. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan, informasi, atau isi pelajaran perlu diperhatikan. Keenam, garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus seperti yang digunakan dalam bagan ataupun grafik. Ketujuh, tekstur. Tekstur dapat menimbulkan kesan kasar dan halus pada unsur atau media pembelajaran sehingga siswa tahu perbedaannya. Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti halnya warna. 8. Warna.
Warna merupakan unsur visual yang penting, tetapi ia harus digunakan dengan hati-hati untuk memperoleh dampak yang baik. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan atau penekanan, atau untuk membangun keterpaduan. Di samping itu, warna dapat mempertinggi tingkat realisme objek atau situasi yang digambarkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, dan menciptakan respon emosional tertentu. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan ketika menggunakan warna, yaitu pemilihan warna khusus seperti merah, biru, kuning, dan sebagainya. Nilai warna seperti tingkat ketebalan dan ketipisan warna itu dibanding dengan unsur lain dalam visual tersebut, dan intensitas atau kekuatan warna itu untuk memberikan dampak yang diinginkan.